Sejarah Kabupaten Banyumas menurut situs resmi banyumas.go.id. Penetapan hari jadi Kabupaten Banyumas tanggal 22 Februari 1571. Penjelasan umum Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2015 tentang hari jadi Kabupaten Banyumas, bahwa penetapan hari jadi Kabupaten Banyumas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas pada dasarnya adalah merupakan pengakuan sejarah awal lahirnya Kabupaten Banyumas, serta juga pengakuan awal mula pelaksanaan dan mulai berjalannya pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Banyumas. Penetapan hari jadi Kabupaten Banyumas merupakan sarana dalam rangka menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah, serta memperkuat rasa kecintaan, kebanggaan rakyat, serta lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan, dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan di wilayah Kabupaten Banyumas terhadap keberadaan Kabupaten Banyumas sebagai daerah otonom, serta terhadap para penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas, serta untuk menunjukkan jati diri Kabupaten Banyumas memiliki keunggulan kualitatif, komparatif, dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Kabupaten Banyumas. Guna menentukan hari jadi Kabupaten Banyumas, telah dilakukan penelusuran dan penelitian sejarah, dokumen, dan studi komparasi dengan pendekatan yuridis, normatif, dan pendekatan sejarah. Berdasarkan penelusuran dan penelitian sejarah tersebut, diperoleh suatu momen sejarah yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan hari jadi Kabupaten Banyumas. Momen sejarah yang dimaksud yakni bertepatan pada saat Raden Djoko Kaimán atau Adipati Merapat bergelar Adipati Warga Utama II di Wisuda oleh Sultan Pajang Sultan Hadiwijaya menjadi Adipati Wirasabapa VII. Semasa berkuasa, Raden Djoko Kaimán membagi daerah kekuasaannya menjadi 4, di mana Raden Djoko Kaimán memilih menjalankan kuasanya di daerah Banyumas dan selanjutnya membangun pusat pemerintahan yang baru hingga berkembang sampai sekarang yang dikenal sebagai Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian sejarah yang seksama dan mendalam, penetapan tanggal 6 April 1582 sebagai hari jadi Kabupaten Banyumas sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Banyumas Nomor 2 Tahun 1990 tentang hari jadi Kabupaten Banyumas ternyata tidak didasarkan pada sumber sejarah yang memadai, serta tidak diperoleh melalui suatu penelitian sejarah yang sesuai dengan metode-metode atau kaidah-kaidah penelitian sejarah yang benar. Dengan demikian, penetapan tanggal 6 April 1582 sebagai hari jadi Kabupaten Banyumas dipandang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan sejarah yang benar, dan tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, akademis, dan historis. Penetapan hari jadi Kabupaten Banyumas dalam peraturan daerah ini merupakan hasil penelitian, penelusuran, dan telah mendalam mengenai hari jadi Kabupaten Banyumas yang sebenarnya. Penelitian tersebut perlu dilakukan karena telah terjadi penetapan hari jadi tanggal 6 April 1582 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Banyumas Nomor 2 Tahun 1990 yang tidak didasarkan pada kajian penelitian sejarah yang benar. Akibat adanya kesalahan dalam penentuan hari jadi Kabupaten Banyumas tersebut, secara empiris telah menimbulkan polemik dan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Masalah lain yang muncul yaitu masyarakat terutama para pemerhati sejarah Banyumas merasa ketetapan hari jadi yang selama ini diperingati merupakan suatu kebohongan atau ketidakjujuran atau bukan apa yang semestinya. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan karakter Wong Banyumas yang Cablaka atau Blakasuta, yakni salah satu karakter khas masyarakat Banyumasan yang berpengaruh berterus terang atau apa adanya, apa mestinya, tanpa basa-basi atau belak-belakan. Paralel dengan karakter khas masyarakat Banyumas yang menunjukkan nilai kejujuran tersebut, peraturan daerah ini dapat dimaknai sebagai suatu upaya penelusuran sejarah yang sebenarnya atau apa adanya mengenai hari jadi Kabupaten Banyumas.
Berdasarkan penelitian dan telaah yang mendalam, terdapat sebuah naskah yang sangat penting dan menentukan dalam kaitannya penelusuran sumber sejarah untuk menentukan kapan hari jadi Kabupaten Banyumas yang sebenarnya. Naskah tersebut dikenal dengan nama Naskah Kali Bening. Pada waktu menjelang diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Banyumas tentang hari jadi Kabupaten Banyumas, Soekarto sebagai peneliti tidak memperoleh sumber yang tersimpan pada juru kunci Makam Kali Bening. Sumber naskah Kali Bening memang tergolong naskah sakral dan tidak sembarang waktu boleh dibuka dan dibaca. Penelitian tergesa-gesa tentu saja tidak memungkinkan Soekarto untuk membaca teks tersebut. Apalagi teks tersebut termasuk sulit bacanya karena banyak tulisan yang rusak dan tidak terbaca. Bahkan beberapa halaman dimungkinkan telah lenyap. Naskah Kali Bening mencatat suatu peristiwa yang berkaitan dengan penyerahan upeti kepada Sultan Pajang pada tanggal 27 Pasa hari Rabu sore. Memang diakui bahwa teks Kali Bening cenderung anonim. Artinya tokoh yang diceritakan tidak disebutkan namanya. Tetapi jati diri tokoh-tokoh itu bisa diinterpretasikan melalui perbandingan dengan teks-teks yang lain. Teks Kali Bening menyebut peristiwa penyerahan upeti itu juga berkaitan dengan sang mertua atau Rama, sehingga tanggal tersebut dapat dipakai sebagai patokan hari jadi Pak Kabupaten Banyumas. Angka tahun yang dipakai adalah berdasarkan saksian teks yang dikandung oleh naskah, keranji, kedung hulu, dan catatan tradisi pada makam Adipati Merapat di Astana Redi, Bendungan atau Dabuhan, yang menyatakan bahwa tahun 1571 adalah awal kekuasaan Adipati Merapat atau Raden Djoko Kaiman, dan tahun 1571 sampai 1582 adalah periode kekuasaan Adipati Merapat. Jadi tahun 1582 bukan merupakan tahun awal, tetapi merupakan tahun akhir kekuasaan Adipati Merapat. Di samping itu, tahun 1571 juga terpampang pada papan makam dan batu grip makam Adipati Merapat yang masih ada pada tanggal 1 Januari 1984. Setelah itu makam direnovasi. Renovasi tersebut telah menghilangkan data tersebut. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, maka tanggal 27 Pasa tahun Masehi 1571 bisa ditetapkan sebagai hari jadi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bulan Ramadan pada tahun 1571 Masehi jatuh pada tahun 978 Hijriah. Setelah dihitung, maka ditemukan tanggal 27 Ramadan 978 Hijriah. Dan telah dikonversikan dengan tahun Masehi, maka ditemukan tanggal 22 Februari 1571 Masehi yang bertepatan dengan Kamis Page atau Rabu sore. Tanggal 27 Ramadan 978 Hijriah atau tanggal 22 Februari 1571 Masehi ditentukan sebagai patokan hari jadi Kabupaten Banyumas berdasarkan perhitungan tanggal dan hari di mana Raden Djoko Kaiman atau Adipati Merapat yang bergelar Adipati Warga Utama II diangkat atau ditetapkan oleh Sultan Pajang sebagai Adipati Wira Sabha VII menggantikan Rama mertuanya yaitu Adipati Warga Utama I atau Adipati Wira Sabha VI.